masih 5 SD lah. 5 SD berapa sih? Sekitar 9 tahunan ya. 10 tahun. Baru Abraham tuh berapa ya? Dia kan yang paling besar berarti ya 7 tahunan lah kali. Abraham berapa? 7 tahunan kali. Di bawah Tasya? Iya di bawah Tasya. Kita 7 tahun. 7 tahun ya Ranta. Aduh. Dameria ini laki kan Bu ya? Si Ombi ya? Dameria ini anaknya Pak. Ini anaknya di Jakarta, lagi di Jakarta. Baru saya kontak tadi sama dia tuh. Ini dengan Dameria ini. Ini keluarganya di BTA. Bapak atau ibu? Ibu ini masih gadis, perempuan. Oh gitu. Kalau tak Ini susuhan kok apa lagi? geser. Nah, karena kebetulan Kang Andri Oncom ini ada di tempat kejadian dari jam masih terang Comnya, masih terang. Sekarang Oncom yang cerita versi ininya, Bangga Com. Berbagi pengalaman Com. Berbagi pengalaman aja Kang ya. Saya mau berbicara sesuai fakta aja. Kan kebetulan saya di PPID, ya sekaligus orang lapangan di Pusdalop, di PPID pejabat pengelola data informasi dan dokumentasi. Nah dari kita menerima laporan awal itu kita nerima laporan tanggal 9 Januari pukul 15.16. Tim koordinasi dengan manajer kebetulan almarhum Pak Yedi. Kita disuruh prepare sambil nungguin almarhum datang ke markas, ke kantor. 16.12 kita masih posisi standby di kantor nunggu almarhum. Terus di pukul 16.54 kita sampai Simpang itu setelah lewatin ya lumayan macet lah, Cadas Pangeran. Masuk Simpang ke arah sini Cimanggung, nyampe Cerugadom, pemancingan yang Colonggado. Itu posisi macet. Nah posisi macet nggak bisa dilewatin, kita turun, ya teman-teman turun, buka jalan tetap nggak bisa masuk, pelan. Nah sampainya di depan pom bensin yang di Cimanggung itu ada orang jualan kopi di tengah jalan. Kata almarhum teh, "Beda lah, saya ngopi ya." Nah ku tukang kopi teh didoakeun, sing saralamat Pak uwi deui ka bumi, amin. Beritanya guys. Nyampe ke lokasi itu kita kesini sama macet, di depan SMA udah macet. Karena lalu lintas masih biasa, orang-orang nggak tahu bahwa ada kejadian longsor yang di situ. Nah, kita sampai di situ jam 17.40. Ya udah mau maghrib lah ya. Masih ya beginilah, masih terang lah. Kita asesmen di atas di lokasi longsoran yang awal. Iya. Ya ini longsoran awal. Tangannya coba jangan bergemetar. Nah ini longsoran awal. Ini longsoran awal. Jadi kan di situ ada 3 blok ya. Iya. Kita sebut blok A, blok B, blok C. Iya. Nah longsoran awal itu nimbun sekitar rumah 6, sekitar 14 rumah. Longsoran awal itu menimpa 14 rumah. Nah kita dapat informasi tentang korban ya laporan awal ya, belum A1. Itu kebetulan rekan kita yang di BPBD rumahnya dekat sini. Dia asesmen awal ketemu sama teman yang dari Basarnas 1 orang. Iya. Terus
terus minta lagi informasi lebih dalam ke warga memang yang kebetulan ada di situ, karena di situ kebetulan ada yang lagi mau hajat. Ya, yang mau hajat. Nah, teman-teman Basarnas pulang lagi ke markas, rencana itu bawa PO. Nah, kita tetap standby di sini. Nah, kebetulan juga polsek, orang polsek, Pak Kapolsek udah mapping duluan, minta informasi dari dia saksi mata, mungkin warga sekitar tentang hal ini. Ya, kita nggak tahu apa-apa, kita langsung merapat ke situ. Kita nggak banyak bicara, nggak banyak apa-apa, ngedengerin. Nggak lama kemudian datang Pak Kapolres, itu setelah azan maghrib Pak Kapolres datang. Nah, Pak Kapolres datang, beliau pengen ninjau lokasi ke atas, setengah tujuh pengen melihat. Nah, saya ditugasin sama almarhum, kan kita bawa blower, bawa senter yang lumayan terang. Saya mendampingi Pak Kapolres ke atas sama wartawan, sama teman-teman Basarnas, ya sama warga juga ada yang ikut, karena garis polis line itu dipasang di atas, bukannya di bawah masjid. Jadi warga masih bisa masuk, Nah, di situ kita wawancaranya ya almarhum diwawancara sama wartawan, ngomong kayak gini, baturan atuh, ya temenin atuh, semuanya kami sorangan, masa saya sendiri, kata almarhum tuh ngomong kayak gitu. Enggak, bapaknya emang nggak izin abi mah, saya mah malu. Saya melipir. Oh, maksudnya minta ditemani wawancara? Iya, minta ditemani buat wawancara, katanya gitu. Selang beberapa menit lah, nggak lama, kondisi baterai itu full sebenarnya. Kondisi baterai si blower itu, si senter itu full. Cuman nggak tahu kenapa senter tiba-tiba mati. Yang dipegang sama saya itu mati. Nah, akhirnya kita turun. Terus setelah itu Pak Kapolres juga ikut turun. Nah, langsung ke lokasi yang longsoran kedua mati. Sebenarnya itu di luar prediksi ya, longsoran yang kedua itu, karena kita kira ya nggak bakalan terjadi longsoran yang ke arah masjid ini. Cuman feeling almarhum kuat. Pertama dia ngelihat si air itu terus ngalir dari dalam longsoran yang awal, yang tanah itu, longsoran awal itu. Terus yang kedua, almarhum nyuruh warga yang warga yang masih diem di rumahnya yang di blok C itu, agar cepat-cepat pindah. Akhirnya kita instruksikan ke teman-teman yang lain untuk untuk nyuruh si warga itu untuk jangan dulu situ lah. Masih di situ. Iya, nyari dulu tempat aman. Nah, 19.20 kita ada posisi di 19.20 kita posisi masih di masjid, dengerin informasi dari salah satu korban, salah satu keluarga korban, bukan keluarga, mungkin satu marga ya. Kalau nggak salah itu Pasaribu atau ibu siapa, cuman marganya Pasaribu. Kebetulan kan di lingkungan situ dominasi Batak. Iya, dominasi Batak, hampir semuanya dominasi Batak. 19, kalau dilihat dari video 19.24 ya 19.24 menit itu nggak ada tanda-tanda apa-apa, kayak mendengar suara ledakan atau suara apa, cuma hitungan detik, cuma hitungan 3 detik lah, 1, 2, 3, itu tanah udah di belakang. Saya panik, wah udah berhamburan orang-orang sambil badung-badung lah gitu. Saya loncat dari tembok itu, TPT tembok itu, saya loncat. Nah, saya ngelihat ada teman saya yang kebetulan kan kita semua pakai jas hujan warna orange, terus ada ya tulisan BPBD Sumedang. Itu dia jatuh dalam kondisi ini, jatuh sama keinjak karena saking paniknya. Setelah itu nyari tempat aman, itu sampai 2-3 kali longsoran.
Setelah dirasa aman, saya balik lagi ke TKP, ke masjid itu mobil yang awalnya posisi berjauhan, kayak ini mobil ambulan yang rusak itu posisi di atas masjid. Saat itu kita ngeloncatin mobil ambulan, truk motor-motor di bawah tuh kita loncatin. Pas udah ini, nah, setelah dirasa aman saya balik lagi ke lokasi, itu mobil lagi. Nah di sini ada orang yang minta tolong, ibu-ibu sama anak kecil. Ibu-ibu minta tolong, saya samperin kebetulan sama Pak Kapolres. Samperin ke situ, Dede ini tolongin anak deh. Kata Pak Kapolres itu, nggak bisa Pak. Orang posisi mobilnya kayak gini kan, ini tanyakan ya. Ini mobil gini. Ini ibu-ibu kejepit sama anak kecil. Nah di bawah ini masih ada. Ini batu besar. Nah ini mobil Basarnas. Diangkat nggak bisa. Akhirnya saya coba buka mobil Basarnas itu, ternyata nggak dikunci. Masukin posisi netral, rem tangan dikebawain, dorong ke belakang. Setelah itu si ibu itu selamat, sama anak kecil itu ya dari ya kita juga nggak bisa nyalahin dari teman-teman yang membantu pada waktu itu kayak teman-teman polisi. polisi gitu. Itu pertolongan pertamanya salah. Itu si ibu itu langsung diangkat dengan posisi tangan diangkat, kaki diangkat. Nah, karena memang panik. Si ibu sama anaknya? Bukan anaknya si ibu. Anak kecil usia berapa? Ya? Usia berapa anak kecil? Oh itu anak kecil usia sekitar 9 tahun. Ada 9 tahun. Si ibu dievakuasi dengan sakit. Karena mungkin nggak tahu ya ada patah tulang ekor atau apa kan karena posisi kejepit. Dia diselamatin dulu, terus diangkut sama mobil pick up material. Nah si anak kecil tuh masih masih jalan nyari bapaknya sambil nangis. Ini darah juga. Anggota Polsek Dani Dabong namanya, yang lagi nulis dalam video itu dia lagi nulis. Dia itu kejepit sampai setengah badan. Ini tanah udah tinggi, berjaringan tanah. Saya tarik mundur, dia ngamuk. Kumaha curang teh. Saya ingat keluarga di rumah itu kan. Anak gimana, istri gimana. Oh, Bapak sudah punya anak? Sudah, Pak. Dari umur. Yang pertama saya cari itu rekan saya. Kan kita kebetulan tiket itu berlima. Saya sama rekan itu berlima. Nah, satu orang lagi ya almarhum itu sebagai manajer dikasih kedaruratan logistik. Terus ada satu atasan lagi yang datang, dia pakai motornya disimpan pas di depan masjid di atas. Saya nyari teman saya, sampai si urat yang di dalam terus tulang itu kelihatan. Yut. Dan dia nggak sadar karena posisi pakai jas hujan. Nah, cina lengan orang basah ya, kenapa tangan saya basah? Mana coba dibuka, Ternyata anjing dalamnya. anjing banget. Mang Oleh dari buka set posisi apa kondisinya si tulang yang di dalam itu kelihatan karena hampir segini lah terus si urat besar mana nyebutnya sih otot besar itu kalau misalnya dia sampai putus sudah nggak bisa digerakin. Alhamdulillah otot besarnya dia dilariin pakai mobil Kapolres. Nah teman yang satu lagi yang harus dikoreksi bahasa apa jurnalis itu sangat kejam dan tega. Nggak jelas dilarikan gitu. Kan tega banget disuruh lari. Nah teman yang satu lagi itu dia posisi kakinya ya awal belum identifikasi ya patah atau gimana, cuman dia butuh pertolongan, kita angkat dalam kondisi kaki gini. Nah setelah hasil dari rumah sakit karena dia dibawa ke puskesmas Cimangun, bukan puskesmas udah nggak sanggup, langsung dibawa ke RSUD Sumedang. Hasil dari ronsen dari RSUD Sumedang bahwa yang bersangkutan itu jadi posisi tulang ini patah atau apa ya? Tapi menjus ke daging
lagi. Fraktur terbuka. Terus ya, dan setelah saya ketemu sama yang bersangkutan, dia cek apa TPT yang di atas, tembok yang di masjid itu. Karena dia trauma, kaki sebelah kanannya bekas Pernah patah. jadi pakai pen, dia loncat hanya satu pijakan, kaki yang kiri. Makanya mengakibatkan Nah, patah. makanya kayak gitu. Nah, kalau saya waktu kejadian udah nggak tahu apa-apa, tahu-tahu loncat, nggak dilihat bahwa di bawah tuh mobil Basarnas. Terus ya orang-orang nggak percaya lah dengan kondisi fisik saya kayak gini, gendut gitu. Gadut. Saya bisa loncat, tapi dengan ya pijakan aman lah gitu kan. Cuman baru kerasa setelah bangun tidur, nah suku saya gitu. Ternyata non bahasa ieu mah ngajenghak gitu. Kedalaman diri, nah terakhir saya nyari ya atasan saya itu yang almarhum. Pak Edi mana? Nah sebelum kejadian itu dia saya pakein helm, Pak. Gitu kok saya nyariin. Itu rokok, dan saya dikasih kenangan terakhir itu rokok. Dikasih rokok sama almarhum. Beak kan? Beak. Udah nemu ada beak kan Di museum kan ya. Illuminati. Dia kasih rokok. Yang kedua dia evakuasi warga. Yang ketiga dia itu minta tolong ke teman saya yang kakinya patah. Ki itu bawain keluar yang lagi dicas di masjid. Kalau misalnya si Abi nggak disuruh bawa blower yang di masjid, pasti ya sama. Selama saya kenal, walaupun nggak lama ya, sekitar 5 tahun kenal dengan almarhum salah satu sosok yang loyal ke lembaga, ke anak buah. Nah yang bikin saya sedih apa sih ya mungkin udah takdir ya kalau orang meninggal mah gitu kan. Yang bikin saya sedih itu perjuangan beliau. Sebelum kita berangkat kita nggak punya uang sepeser pun demi Allah Rasulullah. Almarhum ya sebagai atasan mungkin ya merasa punya tanggung jawab, ya dia minjem kemana-mana sampai si uangnya cok transfer saya dia orang asesmen lah. Setelah ke asesmen orang makan sambil nggak lapar. Nah itu perjuangannya loyal almarhum gitu kan. Nah setelah itu kita nunggu dulu ya kondisinya aman, karena si longsoran susulan terus terjadi 2-3 kali longsoran. Setelah longsoran yang kedua itu, jadi di saat kita evakuasi sama teman-teman Basarnas, korban yang di situ ada longsoran lari lagi. Nah balik lagi ke lokasi, evakuasi lagi longsoran lari lagi sampai 3 kali longsoran. Nggak lama kemudian datang alat berat yang dari Basarnas. Cuman kondisinya karena gede alat beratnya ketahan di dekat SMA. Baru masuk itu alat berat yang dari PU kalau nggak salah. Itu juga diusahain sama Pak Sekda yang kebetulan sebelum kejadian itu dia ke lokasi. Sekretarisnya itu sempat ngobrol sama almarhum, terus sempat foto bareng. Malahan pas di-upload foto itu sama atasan saya di grup, 1 menit sebelum kejadian itu di-upload. 1 menit kemudian teman saya langsung susulan itu di grup, ya di grup intern kita ya, di grup BBB langsung susulan. Itu foto terakhir ya, foto terakhir. Terus yang kedua yang jadi aneh itu kan kita udah tahu ya kondisi korban yang awal itu lebih dari 1. Nah yang jadi anehnya, padahal si kantung mayat itu udah disiapin di depan kantor itu di markas. Yang dibawa itu cuma 1 kantung mayatnya. Yang dibawa cuma 1. Nah, Dan akhirnya ya dipakai oleh almarhum. Dipakai sama almarhum. Ya mungkin itu terakhir tentang mayat yang itu. Tanda ya. Setelah itu kita amanin diri dulu karena posisi hujan ya kita takut kesenangan juga gitu kan. Terus ada dari potensi SAR Ukhuwah Al-Fatah Rescue yang kebetulan Humas Ukhuwah Al-Fatah Rescue itu tertimbun di dalam. Cuman kejadian awal dia masih selamat, masih bisa bernafas, hanya tertimbun ya setengah badan lah. Nah temannya yang dari Ukhuwah Al-Fatah Rescue itu dia marah-marah kita ke tim pencari penolong gitu kan, mana jual kemanusiaan kalian.
Ya, pokoknya dia marah-marah sama anjing, nawan, babi lah. Nah, kondisi tertimbun. Kita mau ngebantu gimana? Kondisi masih longsoran terus, ini terus hujan masih ini. Ya takut terjadi longsoran ya. Udah stop dulu, ngamanin dulu. Gitu. Ya kita parah kejadian itu. Nah terus yang kedua, kan satu orang dari Basarnas itu hilang dalam kejadian itu, waktu itu tuh. Iya. Selang beberapa jam lah, 1 jam lebih, dia selamat jalan. Nah saya WA-an sama, kalau nggak salah, dan tim komandan timnya, Bang Arif, namanya Arif. Ya dia bisa jadi saksi mata dalam kejadian itu. Arif. Dari A mulai. Saya di rumah yang ada korbannya yang di longsoran awal, tepatnya di atas lah. Di rumah terakhir yang kena longsoran. Saya di rumah yang ada korbannya. Saya cuma sempat lari 2 rumah, terus saya menempel di dinding pintu. Nah lokasi perumahannya kan kayak gini ya. Jadi posisi kamar itu menjorok ke depan. Pintu, dia menempel di pintu. Saya lihat longsoran besar di belakang saya lewat dan cepat, ada 2-3 kali longsoran. Kaki saya sempat tertimbun lama dan gak bisa gerak dan sunyi. Saya satu-satunya yang ada di deretan rumah itu. Terus abang bisa keluar dari timbunan itu dibantu siapa? Saya maksa narik kaki, yang kaki kiri agak gampang, yang kaki kanan agak lama. Sekitar 10 menitan saya paksa terus, makanya sekarang ngilu. Dia itu dalam posisi dia tertimbun. Tapi ya karena memang belum takdirnya mungkin dia masih selamat. Itu. Terus nonde ya. Ya untuk beberapa hari ke belakang, ya untuk saya sendiri sama rekan-rekan tim yang kebetulan waktu itu berangkat, ya agak sedikit trauma. Kita istirahat beberapa hari. Cuman khawatir juga sama orang di rumah. Kita kan banyak ngelamun. Ya terus kita ke kantor dulu. Tadinya mau naon ya, ngabang berangkat, naon om bahasa Indonesia kan membang berangkat. gitu. Dia nggak mau sedih gitu. Cuma setiap ke kantor yang pertama saya lihat ini motor almarhum. Ini motor almarhum. Jadi ada untungnya juga Oncom akhirnya dapat warisan. Nah dari BNPB minta antar ke saya untuk lihat mahkota longsoran yang di atas itu, lihat ke bawah. Ingat deh sebenarnya. Pasti. Ingat terus balik lagi. Wah kacau lah. Iya. Sampai ya teman-teman ngasih support gitu kan. Ya, terus saya jenguk teman-teman saya yang cedera. Ya, alhamdulillah semua saling support, saling dukung. Ya tinggal satu lagi belum gabung lagi gitu. Nah itu mungkin. Jadi waktu kejadian itu nggak semua langsung ketimbun terus meninggal dunia. Jadi ada yang sampai melarikan diri ya. Kalau jadi kan gitu maksudnya, ini jalan tuh mau ke atas, ini kanan udah masjid kan, ini masjid di atas. Posisi kita tuh banyak, ya maksudnya banyak orang di situ. Karena bukan dari petugas aja yang di situ, dari warga yang nonton, terus dari ya banyak kan yang selamat. Penuturan dari orang yang selamat, salah satunya Kapolres. Pak Kapolres ini di saat kejadian dia lari ke dalam masjid, yang pintunya kebuka ya, itu tuh belakang masjid yang waktu rekaman itu. Dia masuk ke dalam masjid, cuman pas mau posisi buka pintu yang keluar ke sana, yang menghadap ke jalan utama, jalan itu kekunci. Itu di dalam banyak orang, sampai akhirnya Pak Kapolres panik, nendang pintu, terus pecah. Nah baru bisa keluar. Nah termasuk teman saya yang tangannya sobek, dia tuh kedorong, nggak kerasa nyangkut. Nah yang kedua, ada di belakang saya 2 orang, 3 orang sama yang kakinya patah, 4 orang sama almarhum. Dia itu lari melipir ke samping masjid, pas mau loncat
dia stop dulu karena ngeliat sama teman yang satunya selamat. Lari ke samping masjid. Nah kalau saya nggak tahu ya karena saking paniknya sih. Udah aja loncat dari yang ngeloncatin mobil Basarnas yang di bawah itu ya. Alhamdulillah sama ini sambung beneran ya Om. Jadi kan kalau tadi belakang tapi dari samping cuman agak belakang. Iya. Nah dari sini Samping gelap. masjid sebelah kanan. Itu nggak ada suara Gemuruh. atau apa, cuman yang saya dengar ada suara teriakan ibu-ibu, tolong, aduh naon dia deui, dia naon deui, ini apa lagi, kejadian apa lagi, Allahu Akbar. Yang saya dengar itu, saya refleks ngambil lari itu ke sebelah kanan. Kalau ke kiri mah ke timur. Udah kalau ke kiri, wassalam. Iya. Saya refleks ambil ke arah kanan, ya banyak orang itu yang saling tabrakan sampai jatuh di tembokan masjid itu, sampai ke bawah itu pada orang-orang pada jatuh. So, saya loncat, alhamdulillah. Makanya korban-korban, ya kebanyakan korban yang ditemukan itu di sekitaran masjid itu. Setelah kan di situ ada batu besar ya dekat mobil, Beko datang, itu udah kelihatan korban-korban. Ada yang meninggal, di atasnya ada yang masih hidup, yang Pak itu dari Gabong, terus si Aki Ucun yang selamat hampir berapa jam ya itu teh? 5 jam. 5 jam dia selamat. Ucan Ukar, Ukar. Pak Maskarnya. Ya. Nah kalau almarhum, kalau dilihat dari posisi terakhir dia ditemukan, kayaknya dia nggak sempat loncat karena mungkin batu yang besar itu. Dia pas mau loncat nggak sempat, menghajar sama batu itu, nggak tahu pingsan, nggak tahu kenapa. Karena pas posisi ketemu kayak gini, ini benteng, kaki masih di atas, kepala udah di bawah. Kayak gitu. Itu helmnya pecah. Terus kalau dari badan tuh bersih kan, dari baju, ya beda sama korban-korban yang lain. Cuman sekitaran muka itu kayak gosong, atau kena batu atau apa. Gitu. Makanya nggak bisa tidur. Saya sampai konsultasi kebetulan ada teman saya yang dokter. Saya konsultasi, ya pengennya mah trauma healing gitu kan awalnya. Nah ini tepat. Anda sekarang ke sini. Pengennya trauma healing, cuman gampang lah kata dokter itu. Saya dikasih obat, ya beberapa obat. Itu saya baru bisa tidur sekitar jam 7, 8 pagi baru bisa tidur. Hari keduanya sama, jam 10 siang baru bisa tidur. Udah terus sampai seminggu. Terus dikasih obat itu, tidur, udah nggak tahu apa-apa. Gitu. Sekarang Ya polanya masih belum stabil, gimana masih cuman udah lebih baik. agak sedikit lebih baik. Karena kejadian ini memang baru pertama kali ya kita alami, teman-teman alami di BPD Sumedang. Sebelumnya nggak pernah ada kejadian seperti ini. Jadi pelajaran aja. Kalau mau nolong orang ya jangan terlalu tolol. Jadi harus, kita juga harus aman dulu, harus hati dulu. Tapi kata tujuhnya kan asik ya. Dari Taman Tom ini pengalaman yang begitu dahsyat sampai evakuasi kita berapa hari? 11 hari ya. Dengan korban 40 orang ini alhamdulillah semua ditemukan. Kata kuncinya itu, kita oke menolong, kita sebagai jiwa relawan, tapi kita jangan tolol. Yang pasti safety first lah yang diutamakan. Itu pelajaran yang digarisbawahi oleh rekan-rekan kita semua. Pelajaran dari perjalanan ini, tamparan yang sangat besar sekali untuk para penggiat di alam terbuka dan para relawan rescuer lah ya. Ini kita garis bawahi kata dari Kang Oncom ini. Kita menolong tapi kita jangan tolol. Utamakan keselamatan penolong. Itu yang